suami istri punya anak dua, satu laki, satu perempuan. Ini contoh saja. Untuk ngasih contoh bagaimana posisi ujian mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Menurut bagian yang telah ditetapkan. Ujiannya tuh di sini. Kasus suami istri punya anak dua, satu laki, satu perempuan. Ketika si suami meninggal dunia, istri hidup, anak laki-laki satu hidup, anak perempuan satu hidup. Semoga Bapak Ibu bisa punya gambaran, meskipun ini masih seperti ini. Nah, istri karena ada anak, nah istri mendapatkan 1/8. Surat An-Nisa ayat 12. Anak laki, anak perempuan ini mendapatkan sisanya, istilahnya. Bapak Ibu ikuti saja dulu. Nah, istilahnya adalah asobah bil ghair. Sisanya, kan istri dapat 1/8. Dalam posisi seperti ini, sisanya 7/8 itu jatuh kepada kedua anak ini, laki dan perempuan. Sisanya yang 7/8 itu dibagi di antara mereka dengan komposisi 2:1. Anak laki-laki dihitung 2, anak perempuan dihitung 1. Nah, kalau kita hitung misalnya begini. Katakanlah nilai warisannya 8 miliar. 1/8 dikalikan 8 miliar. Maka bagian istri sama dengan 1 miliar. Sisa 7/8. 7/8 ini kalau dikalikan 8 miliar, tersisa 7 miliar. Nah, anak dua, satu laki, satu perempuan. Setiap anak laki-laki dihitung 2 bagian. Anak perempuan dihitung 1 bagian. 2 tambah 1 sama dengan 3. 7 miliar itu dibagi 3. 2 bagian itu diberikan ke anak laki-laki yang 1 bagian, ya 2 bagian kan 3 bagian. 2 bagian ke anak laki-laki, 1 bagian ke anak perempuan. Tapi belum selesai, Bapak Ibu. Belum selesai. Orang hanya berhenti di situ kebanyakannya memahami waris itu. Tidak seperti itu. 2 kalinya bagian anak laki-laki itu ada hukum yang mengikutinya. Apa hukumnya? Ibunya, si istri tadi itu ya, yang suaminya meninggal. Itu kan ibu anak itu. Selama belum menikah lagi, yang menanggung nafkahnya, istri yang janda tadi itu adalah orang tuanya, ayahnya. Kalau ayahnya tidak ada, maka sudah meninggal misalnya semuanya. Maka yang menanggung adalah saudara kandung laki-lakinya. Kalau saudara kandung laki-lakinya tidak ada, maka juga itu yang otomatis anak laki-lakinya. Jadi anak laki-lakinya lah yang menanggung nafkah ibunya. Termasuk menanggung nafkah saudari perempuannya itu. Selama ia belum menikah. Hariannya. Nah, sayangnya orang hanya melihat jumlah pembagiannya. Tidak melihat hukum yang mengikutinya. Sehingga yang terasa ujiannya itu adalah satu kok lebih banyak, satu kok lebih sedikit. Hanya seperti itu melihatnya. Nah, ini yang tidak tepat, Bapak Ibu. Oke? Nah, ini contoh ya, landasan hukum bagaimana kita harus memahami. Kita lanjutkan. Nah, ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fa wali aula rajulin zakah. Berikanlah warisan itu kepada orang yang berhak menerimanya dan sisanya untuk orang laki-laki yang paling berhak. Nah, ini baik, kita akan sampaikan
Berikutnya, tadi itu kaitannya dengan hukum, dasar-dasar hukumnya, nanti akan sangat panjang, tetapi saya ringkas, kita langsung segera masuk beberapa hal. Seperti ya, saya sampaikan tadi, hukum mempelajari faraid adalah fardu kifayah. Hukum mempraktekkan hukum faraid dalam pembagian warisan adalah fardu ain. Ini harus kita ingat. Berikutnya, nah, ini rukun faraid itu, Bapak Ibu, ada 3. Yang pertama adalah muwaris, adanya muwaris. Orang yang mewariskan. Yang kedua, waris, orang yang mewarisi. Yang ketiga, maurus, kekayaan yang diwarisi atau yang diwariskan. Tadi kan landasan hukumnya. Lalu rukunnya. Saya singgung dulu definisinya supaya bisa menjadi pemahaman. Faraid itu maknanya adalah ketetapan, ketentuan, kewajiban, kepastian. Itu secara istilah, secara bahasa. Secara istilah, ini saya ringkaskan, di antara definisi yang ada, saya itu suka definisinya Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, penulis tafsir An-Nur. Jadi salah satu penulis tafsir yang saya kagumi, selain Buya Hamka ya, yang menulis 30 juz tafsir ya, ini adalah salah satunya Profesor Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, tafsir An-Nur namanya. Nah, tahun 93 saya sudah mulai membaca tafsir An-Nur saat saya mempelajari Al-Quran secara khusus di pesantren Darul Hufaz. Jadi selain tafsir Al-Azhar saat itu yang dalam bahasa Indonesia, yang saya suka itu adalah tafsir An-Nur. Ternyata beliau ini setelah saya ke Jogja, saya juga mendapati banyak saya koleksi semua buku-buku beliau ini. Karena Profesor Tengku Hasbi As-Siddiqi ini sangat teliti gitu dalam mentransfer ilmu itu. Nah, salah satunya yang saya suka ketika mendefinisikan ilmu faraid. Sehingga itu yang paling mudah lah menurut saya tuh. Redaksinya juga nyaman bagi kita ya, orang Indonesia. Disebutkan ilmun yu'rafu bihi man yaris wa man la yaris wa miqdaru kulli waris wa kaifiyatut tawzi'. Ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui siapa yang berhak mewarisi, siapa yang tidak berhak mewarisi, berapa bagian masing-masing ahli waris, dan bagaimana cara pembagiannya. Itu sederhana. Kalau di slide aslinya yang saya miliki, berikut teks-teks Arab begitu, biasanya panjang-panjang itu. Beberapa saya ambil dari beberapa buku. Nah ini. Jadi tadi ya, definisi secara bahasa dan istilah, lalu hukumnya, nah kita masuk rukunnya. Rukunnya ada 3. Tadi saya ulangi, adanya mewaris, adanya waris, dan ada maurus. Mewaris itu orang yang mewariskan, maksudnya orang yang mewariskan itu yang mati itu. Waris, orang yang hidup itu, yang mewarisi itu. Maurus, yang diwarisi atau yang diwariskan. Nah, hartanya. Ya. Baik, berikutnya syaratnya. Syaratnya ini mengikuti rukun. Syaratnya adalah matinya mewaris. Jadi orang yang mewariskan syaratnya sudah mati, baru disebut warisan, Bapak Ibu. Kalau belum mati, belum bisa disebut warisan. Nah, ini banyak yang terjadi begini, Bapak Ibu. Kejadian-kejadian di Indonesia ini seperti ini. Belum mati, bilang begini. Contohnya ya, saya sampaikan contohnya. Ini salah satu kesalahan yang paling banyak di Indonesia. Ngapunten Ustadz Muhajir, kalau saya sudah mulai habis waktunya, saya diingatkan nggih, ngapunten sangat. Baik, Pak. Saya percepat nggih. Jadi syaratnya itu matinya mewaris. Kalau masih hidup itu bukan warisan namanya, Bapak Ibu. Contohnya paling banyak di Indonesia ini salah satu karena kita pernah mengkaji bersama tim secara bersama-sama 10 kesalahan dalam masalah warisan. Itu salah satunya adalah begini. Orang tua bilang begini kepada anaknya. Nanti, nah gitulah katanya. Nanti kalau bapak meninggal dunia, nah, rumah yang di sana untukmu. Ini masih hidup, tapi
sudah mengisyaratkan pembagian warisan. Nah, yang seperti ini tidak diperkenankan. Keterampilan atau kemampuan untuk mendeteksi dini konflik itu. Agar apa? Agar tidak terjadi masalah terkait dengan pembagian waris itu. Gitu. Oke, next Mbak Rika. Nah, ini sebagai pengantar kenapa deteksi dini itu diperlukan itu ya. Nah, sebenarnya kalau pendekatannya gitu ya. Sebenarnya ilmu ini memang bahasanya secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena banyak penelitian, banyak kajian-kajian yang menunjukkan bahwa memang perlu ada tindakan pencegahan terhadap konflik kan gitu. Nah, kalau bahasa kerennya itu namanya early warning system konflik, sistem peringatan dini konflik. Nah, ini bisa dipraktekkan dalam konflik apapun kan gitu, termasuk konflik berkaitan dengan hukum waris itu. Gitu. Nah, maka sebenarnya early warning system konflik atau sistem peringatan dini konflik itu yang merupakan turunan dari deteksi dini tadi itu sebenarnya diimplementasikan di konflik berkaitan dengan hukum waris. Tetapi pertanyaannya loh, Pak itu kan wilayah ya misalnya pendekatan akademik ilmiah enggak. Sebenarnya kalau aplikasinya, implementasinya itu bisa dilaksanakan oleh siapapun kan gitu. Nah, maka yang saya sampaikan sekarang ini lebih kepada proses aplikatif dan pengungkapannya itu lebih bisa dipahami sehingga Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan Maya malam ini bisa sangat mudah untuk bisa memahami dan insya Allah nanti bisa mempraktekkan. Maka malam ini sebenarnya saya pribadi memberikan clue-clue pengetahuan dasar atau pengetahuan umum gitu ya. Suaranya kecil Pak Adi. Suaranya kecil ya. Mohon maaf. Udah jelas? Nah, ya. Jadi saya pribadi memberikan pemahaman yang bisa diimplementasikan pada semua gitu ya, siapapun gitu ya, itu sebenarnya bisa mengimplementasikan proses ini dan siapapun bisa melakukan itu kan gitu. Nah nanti di akhir akan saya ceritakan kenapa sih pentingnya Bapak Ibu menguasai ilmu ini sehingga dapat digunakan untuk mencegah agar konflik itu tidak terjadi gitu. Nah, maka pemahaman awal yang perlu kita miliki terkait dengan sistem peringatan dini konflik khususnya diterapkan pada pada hukum waris yang dengan berpondasi Islam itu. Nah, yang pertama sebenarnya early warning system konflik itu adalah merupakan tindakan pencegahan konflik pembagian waris. Jadi seperti saya jelaskan tadi kan bahwa lebih mudah kita itu melakukan tindakan pencegahan kan gitu daripada sudah terjadi kan gitu. Intinya seperti itu. Nah sebenarnya kalau kita bisa memahami early warning system konflik ini gitu ya, sebenarnya tidak akan terjadi lagi konflik berkaitan dengan hukum waris itu. Gitu. Nah, kenapa itu terjadi ya? Karena kita tidak memiliki kemampuan gitu ya untuk melakukan tindakan pencegahan itu kan gitu. Nah sebenarnya kalau kita punya kemampuan tindakan pencegahan konflik itu sebenarnya kan embrio-embrio itu sudah kita lihat. Itu namanya konflik laten. Konflik laten itu konflik-konflik yang potensi untuk muncul ke permukaan. Kan gitu. Nah, makanya early warning system konflik itu dalam bidang hukum waris itu ya sebenarnya kemampuan kita itu mengenali potensi konflik gitu ya.
Nah, misalnya kalau di dalam satu keluarga nanti akan ada pembagian waris, gitu ya. Nah, sebenarnya dari proses awal itu kita sudah punya, gitu ya, apa ya, prediksi, perkiraan atau mengenali, gitu ya, sebenarnya potensi konflik apa saja yang bakal muncul, gitu ya. Tanda-tandanya itu sebenarnya sudah bisa kita lihat kan, gitu. Nah, cuma karena kita belum memiliki apa ya kemampuan untuk mengenali potensi konflik itu, sehingga tertutup oleh barangkali apa ambisi untuk mendapatkan apa ya warisan itu atau merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya di dalam keluarga itu, ya kan, sehingga lama-lama ujungnya terjadi masalah kan gitu. Kenapa terjadi masalah ya? Karena tidak memiliki kemampuan untuk mengenali potensi konflik itu. Nah, sehingga sekali lagi sebenarnya bukan orang lain, bukan siapapun di dalam keluarga itu pun sebenarnya bisa memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan pencegahan itu, gitu loh. Nah, syaratnya apa ya? Memiliki keterampilan itu kan, memiliki kemampuan untuk mengenali potensi konflik apa yang bakal terjadi, kan gitu. Nah, nanti di belakang akan saya berikan panduannya secara singkat ya, karena waktu kita terbatas, saya berbagi dengan Pak Rama sehingga sengaja pointer-pointer aja yang saya berikan di sini gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah memiliki kemampuan untuk mengenali potensi konflik tadi, bisa mampu memetakan sebenarnya problem apa yang terjadi. Nah, itu sebagai dasar, sebagai panduan untuk menemukan strategi apa yang mau kita lakukan gitu. Jadi pola apa, model apa, caranya bagaimana agar tindakan pencegahan masalah itu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Nah, sehingga syaratnya pertama tadi ya kan kita punya kemampuan untuk mengenali potensi konflik, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita sudah tahu, sudah paham itu, gitu ya, lalu kita bisa jadi tahu untuk bagaimana kita mengatur strategi. Ya kan, ketika strateginya sudah tahu, maka langkah selanjutnya apa? Melakukan tindakan untuk pemecahan masalah tersebut. Nah, sebenarnya intisari dari early warning system konflik itu seperti itu. Nah, maka sekali lagi malam ini kita berikan fondasinya, dasar-dasarnya lah. Nanti kalau di sana nanti kita bisa praktekkan pakai studi kasus atau pakai apa role play atau apalah nanti sehingga Bapak Ibu nanti punya keterampilan untuk itu. Oke, next. Nah, sebenarnya banyak yang apa bisa kita jadikan panduan untuk melihat, menganalisis, mengevaluasi, mengenali potensi tadi. Itu banyak panduan atau kerangka pikir atau pemahaman yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita bisa melakukan tindakan deteksi dini tadi kan gitu, atau lebih spesifik ke sistem peringatan dini tadi. Nah, saya cari-cari barangkali ketemu gitu ya satu panduan ya kan yang nanti barangkali bisa dipraktikkan dan ini cukup komprehensif bagaimana kita bisa mengenali potensi konflik tadi gitu ya. Nah, kerangkanya menggunakan namanya ecological framework, jadi teori ekologi. Kemudian mediasi ini salah satu cara penyelesaian sengketa. Tentu ada dua pihak atau banyak pihak. Kalau waris itu misalnya tergantung jumlah ahli warisnya, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Terus prosesnya dilakukan dengan berunding atau tawar-menawar. Lalu kemudian ujungnya nanti bisa mencapai namanya kesepakatan. Lalu kemudian prosesnya ini dibantu oleh seorang mediator. Kalau ada mediator yang bersertifikat ya dari Mahkamah Agung, sehingga
mediator bersertifikat itu bisa menyampaikan hasil kesepakatan mediasi itu kepada pengadilan untuk diminta penetapan menjadi akta perdamaian. Jadi kesepakatan perdamaian itu bisa menjadi akta yang berkekuatan hukum, asalkan dibantu oleh mediator yang bersertifikat dari Mahkamah Agung. Bagaimana kalau mediatornya itu bukan bersertifikat, ya, bukan mediator bersertifikat. Mediator itu misalnya penengah di antara keluarga, dicari mereka yang paling sepuh, ya, paling tua, paling bijak, gitu. Ya itu nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Cuma kemudian nanti tidak bisa dibuatkan akta perdamaian di pengadilan. Hanya bedanya itu. Tapi yang penting kan kesepakatannya selesai, kesepakatannya tercapai. Nah, kemudian banyak bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dalam bidang hukum itu. Ada litigasi misalnya melalui proses pengadilan, ada arbitrase, ada negosiasi, ada mediasi, ada penilaian pendapat ahli, ada pencarian fakta, netral ya. Nah, yang akan saya terangkan khusus tentang mediasi. Kalau menggunakan litigasi itu melalui pengadilan. Jadi disarankan untuk dihindari lebih dahulu. Ya memang kekuatannya ada, kekuatan litigasi itu proses beracara jelas dan pasti. Putusan menentukan siapa yang benar atau salah menurut hukum. Putusan dapat dieksekusi atau dijalankan secara paksa. Ya. Jadi kalau di pengadilan itu jelas. Jelas itu maksud saya adalah pasti selesai, pasti kemudian ada yang menang dan ada yang kalah. Cuma kelemahannya, prosesnya bisa jadi berlarut-larut atau lama untuk dapatkan suatu putusan yang final dan mengikat. Menimbulkan ketegangan atau rasa permusuhan di antara para pihak. Nah ini, kalau satu keluarga berhadapan-hadapan di pengadilan, itu nanti yang muncul adalah rasa permusuhan. Kenapa? Kalau di pengadilan itu isinya menang dan kalah. Menang dan kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Kemampuan dan pengetahuan hakim yang terbatas dan bersifat umum, tidak dapat dirahasiakan, sistem administrasi dan birokrasi peradilan yang lemah, ya, putusan hakim mungkin tidak dapat diterima oleh salah satu pihak karena memihak salah satu pihak atau dirasa tidak adil dan sebagainya. Ada seorang teman advokat cerita, dia menyelesaikan kasus sengketa waris di pengadilan, menang, ya, menang, posisinya dia menang, kliennya menang. Tapi ketika dia membayar perkara, itu nilai dia bayar perkara itu dengan nilai warisan itu sama. Jadi dia bayar itu sambil menangis. Misalnya begini, harga tanahnya itu hanya 100 juta. Biaya untuk berperkara itu juga 100 juta. Jadi ibu itu sambil membayar pengacara sambil menangis karena sama nilainya. Nah, mengapa kemudian kita dorong supaya proses penyelesaian ini melalui mediasi? Karena cepat dan murah. Kontrol berada pada para pihak. Dapat menyelesaikan sengketa secara tuntas atau holistik. Jadi bukan hanya problem harta yang dibagi saja, tapi juga tuntasnya itu pada rasa permusuhan tadi juga bisa diredam, diselesaikan. Meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan kemauan para pihak untuk menerimanya. Kemudian karakteristik mediasi ya, ini seperti ini, perpanjangan atau pengembangan proses negosiasi, intervensi dari pihak ketiga, mediator yang netral dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga atau mediator tidak berwenang untuk membuat putusan. Jadi sebagai mediator itu tidak berwenang langsung mengajukan proposal, usulan untuk penyelesaian kasus. Tapi tugasnya adalah mendorong supaya masing-masing pihak itu mencapai titik kesepakatan. Jadi kita tidak menyediakan keputusan terlebih dahulu untuk diajukan, tetapi mendorong mereka untuk menghasilkan sebuah putusan yang disepakati bersama. Jadi sifatnya membantu para pihak untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak. Saya membayangkan misalnya seperti organisasi ya Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya di PCIM, itu bisa menjadi tempat ya
jadi mediator seandainya nanti ada kasus-kasus seperti ini, kasus pembagian waris atau kasus yang lainnya, sebagai mediator atas konflik yang terjadi di antara warga, misalnya warga PCI. Nah, kemudian keuntungan mediasi itu memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersangkutan. Sebab dalam proses pembagian waris yang kemudian itu bermasalah, biasanya memang terjadi problem di komunikasi dalam keluarga. Ada rasa curiga, ada perasaan tidak adil, ada kekhawatiran nanti diambil atau jangan-jangan nanti sebagian hartanya sudah dijual dan sebagainya. Kemudian membantu melepaskan kemarahan terhadap pihak lawan, meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak, mendapatkan ide yang kreatif untuk menyelesaikan sengketa, mengetahui hal-hal atau isu-isu yang tersembunyi yang terkait dengan sengketa yang sebelumnya tidak disadari. Kemudian kekuatan mediasi merupakan pilihan para pihak. Penyelesaiannya luas, tidak formal seperti litigasi. Para pihak dapat berperan langsung dan aktif tanpa perlu didampingi advokat atau kuasa hukum. Tidak selalu menggunakan aspek hukum, tapi bisa menggunakan aspek sosial, ya, aspek ekonomi, aspek budaya seperti yang disampaikan Pak Yono tadi. Ya, prinsip musyawarah mufakat. Kemudian tertutup, karena ini kan kalau sampai terbuka jadi rame kan jadi aib keluarga ya. Jadi sifatnya tertutup dan rahasia, tidak dipublikasikan. Sebab kalau masuk pengadilan pasti terbuka. Hasilnya win-win solution. Hasilnya itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semuanya menang karena mendapatkan win-win solution. Ya. Tujuan mediasi itu. Kemudian, nah ini saya menyampaikan soal peran mediator ya. Jadi saya membayangkan Bapak Ibu sekalian nanti suatu saat bisa jadi mediator, ya, jadi penengah. Memang kalau dalam hukum waris berarti harus menguasai dulu ilmu faraidnya. Ustadz Arif ini sudah praktek soal ini ya, menjadi mediator berkali-kali dalam kasus pembagian waris. Tugasnya apa peran mediator itu? Mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Informasi yang diperoleh, mengundang para pihak, menyiapkan tempat perundingan, menyiapkan logistik ya, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kalau yang menyiapkan tempat perundingan dan menyiapkan logistik itu bisa dibicarakan dengan para pihaknya. Ya. Tapi yang jelas informasi itu penting untuk diperoleh. Kemudian peran mediator pada saat mediasi dilakukan, memimpin diskusi, memelihara atau menjaga aturan-aturan perundingan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka. Nah, seringkali memang para pihak itu menyimpan keinginannya, menyimpan masalahnya, jadi tidak secara terbuka disampaikan. Jadi dengan adanya mediator, ada penengah, itu diharapkan semua pihak itu bisa menyampaikan masalahnya secara terbuka. Ini Ustadz Arif ada pertanyaan, sebaiknya pembagian waris sebelum orang tua atau sebaliknya? Terkadang konflik ada pihak ketiga yang menjadi menimbulkan masalah. Ini maksudnya gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Aksan, itu yang dimaksudnya sebelum orang tua, maksudnya apa itu? Mungkin agak diperjelas dulu pertanyaan. Pak Aksan, Pak Hasan. Tadi ada Pak Hasan dong. Ada. Oh, ada itu. Ya. 72 Aksan. Mungkin sebelum meninggal atau gimana maksudnya? Dulu orang tua, terkadang konflik ada pihak ketiga menjadi menimbulkan masalah. Belum orang tua, atau maksudnya sebelum orang tua meninggal atau bagaimana ya? Sebelum orang tua meninggal, Pak. Atau sebelum. Ya. Ngapunten.
Iya. Baik, saya izin saya jawab. Eh, Ilmu waris atau hukum waris itu berlaku ketika seseorang itu meninggal dunia pada harta orang yang meninggal dunia. Kalau seseorang itu masih hidup, lalu dia membagi harta itu tidak bisa disebut sebagai pembagian warisan. Karena hukum waris itu ketetapan Allah yang berlaku pada harta seseorang setelah seseorang itu meninggal dunia. Itulah dinyatakan dengan kata taroka. Maka ada istilah tarikah kalau dalam kajian faraid, menggunakan istilah-istilah formal di dalam ilmu ini. Lirijali nasibu mimma tarokal walidani wal akrabuna walin nisa nasibu mimma tarokal walidani wal akrabuna mimma qalla minhu au kasura nasiban mafruḍa. Ampun sangat, saya harus bacakan lengkap kalau faraid itu karena detilnya hukum ini di dalam Al-Quran. Jadi tadi disebutkan mimma taroka. Nah, itu menunjukkan setelah seseorang itu meninggal dunia. Nah, kalau yang dibagi itu hartanya ketika masih hidup, maka itu secara fikih bisa banyak kemungkinan, Pak. Bisa berupa hibah, bisa berupa hadiah, bisa berupa sedekah, bisa berupa apa saja, bisa infak, bisa wakaf, nah gitu pemberiannya itu. Adapun yang disebut dengan pemberian warisan, ya, jadi ketika seseorang meninggal dunia dan tindakan terhadap hartanya itu mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan yusikumullahu fi auladikum. Kata yusikumullahu fi auladikum itu menunjukkan memang setelah dan seseorang. Nah, baik, itu untuk jawaban yang pertama. Tentu pembagian warisan itu yang baik adalah sesuai dengan hukum pelaksanaannya. Jadi setelah seseorang itu meninggal dunia. Kalau mau memberi dalam pengertian ingin memberi anak begitu, itu prinsip hibah salah satunya yang diminta diperhatikan berdasarkan riwayat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, ya, radhiyallahu anhuma. Maaf, Nu'man dan Bashir kedua-duanya adalah sahabat. Kan saya sebutkan, saya bacakan dulu hadisnya supaya Pak Aksan bisa lebih kuat begitu, lebih seken ya. Oke, Pak. Jadi, Sun. itu disebutkan Bashir itu membawa Nu'man ke hadapan Rasulullah SAW, lalu beliau menyatakan begini di hadapan Rasulullah SAW. Inni nahaltu gulaman kanali. Ya Rasulullah, aku ini ngasih kepada ini Nu'man. Jadi Bashir itu bapak, Nu'man itu anak. Datang kepada Rasulullah, bilang kalau Bashir itu punya hamba sahaya. Hamba sahayanya itu dihadiahkan kepada Nu'man. Nah, begitu. Jadi ingin melihat bagaimana apresiasi Rasulullah SAW kepadanya. Karena itu sebuah kebaikan. Hamba sahaya itu bahasa dulunya itu kan budak ya. Sehingga kalau itu diberi, itu salah satu kekayaan yang sangat mahal. Karena kekayaan berupa manusia. Ketika dilakukan seperti itu, Rasulullah justru bertanya, apakah kamu melakukan seperti ini kepada anak-anakmu yang lain? Bashir menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Rasulullah langsung mengatakan, fa'arji'u, ayo kembalikan. Lalu Rasulullah mengingatkan,
Ittaqullaha fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam perkara anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para narasumber kita, Ustadz Ahmad Arif Rif'an, Dr. Rahmat Muhajir dengan Dr. Hadi Suyono ya, dari kampus Universitas Ahmad Dahlan. Ini kampus Muhammadiyah yang nggak ada Muhammadiyahnya ya. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan PCIM, PRIM, dan juga ibu-ibu PCIA, pria. Kemudian tamu kita yang selalu membersamai kita, Bapak Said Abbas dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dia juga sedang ambil S3 ya di Trengganu. Kemudian adik-adik mahasiswa UMSU ya, sekarang tinggal UMSU. Yang Abulia Tama sudah pulang ya? Sudah pulang ya. Kemudian juga adik-adik mahasiswa yang mengiringi dari UAD, dan terutama tuan rumah acara kita malam hari ini dari Suami istri. Kalau salah satunya meninggal, itu sudah bisa mewarisi. Kasih contoh dulu, ge. Suami istri. Istri meninggal dunia, kalau tidak ada anak, bagian suami itu berapa dari harta peninggalan istri sudah ditetapkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 12. Kemungkinannya dalam sebuah keluarga suami istri, kalau istri meninggal dunia, dari peninggalan istri, suami itu kemungkinannya 2. Kalau tidak 1/2, 1/4. Jangan kunci ya. Suami kalau gak setengah, 1/4. Kapan setengah? Suami istri menikah 20 tahun, gak punya anak. Istri meninggal dunia, punya peninggalan warisan. Dari peninggalan istri, ketetapan Allah, kalau tidak ada anak, istri tidak punya anak nih, suami dapat 1/2. Pasti jenengan tanya, lalu 1/2-nya kemana sisanya? Nah, 1/2 sisanya nanti dicek, apakah istri punya orang tua? Orang tuanya hidup, orang tuanya bisa dapat. Bapaknya hidup, bapaknya bisa dapat. Ibunya hidup, ibunya bisa dapat. Oke, bapak ibu udah ada, tapi punya saudara kandung, saudara kandungnya bisa dapat. Ini dari posisi itu terus ke belakang masih ada 21 orang antri. Hah? Oh iya, sebentar lagi. Ini dulu. Jenengan kan baru bayang-bayang dulu. Setelah ini baru kita akan menghitung. Mari kita lihat dulu ya, Bapak Ibu sama-sama. Setelah ini saya praktekkan. Oh sebentar dulu. Kan baru setengah tadi, 1/4 dulu. Nah setelah begini, suami istri menikah 30 tahun, punya anak, mau laki kah, mau perempuan? 2 laki. Laki itu nggak tahu Pak. Meninggal dunia. Suami. Perhatikan Bapak Ibu, saat suami meninggal dunia, istri hidup. Anak laki-laki hidup. Anak laki-laki hidup. Ternyata ayahnya hidup. Iya, mbah. Ya karena hanya mengandalkan logika berpikir semata. Nah, maka sebenarnya malam ini hikmahnya apa? Kita dituntun sebenarnya ya kan oleh Allah untuk belajar ini supaya apa?
menyatukan keluarga kita supaya kita nggak terbatas logika manusia kita materi ya. Nah coba kalau kita berpikir tadi nggak akan bakalan terjadi itu. Nah masalah terjadi itu karena kita tidak berpijak pada akidah itu Bapak Ibu. Nah maka supaya ini tidak terjadi, itu namanya deteksi dini tadi. Supaya masalah tidak terjadi ke sana, maka satu apa? Kita harus paham ilmu. Kita harus paham ilmu. Itu kata kunci. Itu nggak ada masalah. Timbul masalah itu karena apa? Bahwa malam ini sebenarnya praktek konkret untuk melakukan deteksi dini konflik itu Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu bisa berarti apa? Pahala kan akhirnya kan? Nah, itu kata kuncinya. Nah jadi masalah itu karena apa? Jadi fungsi mediator itu kemudian untuk menjembatani, untuk mendorong, menstimulasi, ya. Nah, kemudian kalau ada di antara para pihak ini kemudian nggak setuju, ya, lalu terus jalan buntu Pak, sampai mentok ini, dari pagi sampai sore sampai malam, ya, proses musyawarahnya tidak selesai, maka ada metode dalam mediasi itu namanya kaukus. Kaukus itu apa? Jadi masing-masing pihak itu harus melakukan pertemuan terpisah. Kalau misalnya ada 2 orang gampang Pak. Nanti mediator itu ketemu yang pertama anak laki-laki dulu, ditanya, ya, Bapak maunya seperti apa? Nah, nanti dijelaskan. Dia harus mengungkapkan semua keinginannya. Kemudian yang kedua tanya ke saudara perempuannya, Ibu maunya bagaimana? Biasanya kalau dalam pertemuan itu masing-masing pihak itu sering menyimpan atau menyembunyikan keinginan dan tidak mau beranjak dari tawaran yang tinggi dan tidak realistis. Jadi mediator itu berusaha menjembatani supaya masing-masing pihak itu mau menurunkan tawarannya. Biar saya itu enggak nanti dalam pengaturannya ahli waris saya enggak salah. Saya mau tanya, saya punya saudara laki-laki 3 dan yang perempuan 4. So, yang laki-laki dapat berapa dan perempuan dapat berapa? Seumpamanya yang mati itu, yang meninggal itu ibu, apakah yang di dendum atau yang dibagi itu bagiannya dari ibu atau semuanya? Nah, segitu Pak. Perkenalkan Pak, Pulau Bulur yang pernah ikut di Zoom juga. Alhamdulillah ketemu Pak ya. Di sini saya ingin menanyakan tentang seorang suami yang nikah 2, maksudnya istrinya itu 2, kemudian ya. Terus yang istri pertama itu mempunyai anak lelaki dan perempuan. Yang istri kedua anaknya cuma perempuan saja. Sudah. Diulangi Pak ya. Seorang suami mempunyai 2 istri, kemudian istri pertama itu mempunyai anak lelaki dan perempuan. Yang istri kedua anaknya cuma perempuan.